Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa kembali belajar di tempat ini. Tayyib, kita lanjutkan kajian kita kitab Ushul Salasah, 3 landasan utama, karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Kemarin kita telah jelaskan apa kemarin, ikhwan? Tentang wajibnya bersabar di atas jalan dakwah, ya. Jadi beliau kemarin sebutkan 4 masalah, mulai dari ilmu, amal, dakwah, kemudian yang keempat adalah bersabar. Ya, kewajiban bersabar setiap muslim dalam masalah agama. Dalam hal urusan agama, mentaati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas ujian, itu wajib. Yaitu wajib. Adapun sabar yang terkait dengan muamalah sesama manusia, itu kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala ada 2 opsi, 2 pilihan. Jika dengan bersabarmu justru akan terus menimbulkan permusuhan, mungkin harta kita diambil atau kehormatan kita dirusak. Nah, kalau dengan bersabar kita semakin memusuhi dia, maka di sini kita punya 2 pilihan. Maka yang lebih utama kalau seperti ini menimbulkan permusuhan, ya, dan kita tidak ridha dan tidak ikhlas, maka mengambil hak kita itu lebih utama. Ya, mengambil hak kita yang diambil oleh orang yang berbuat zalim kepada kita, atau entah di proses hukum, atau kita berusaha untuk mengambil hak apa yang kita miliki. Yang kedua, pilihan yang kedua atau opsi yang kedua adalah boleh kita memaafkan, ya, bersabar, kemudian ya sudahlah, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang orang tersebut kita maafkan, dan kita ikhlas dan kita sabar di atas kezaliman mereka. Maka ini lebih utama. Ya, jika tidak menimbulkan permusuhan, maka ini lebih utama. Wa in tasfahu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian berlapang dada, jika kalian memaafkan, berlapang dada dan memberikan maaf kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tayyib. Nah, setelah beliau jelaskan tentang wajibnya bersabar di atas dakwah, karena dakwah ini pasti ada ujian dan cobaan, sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang dibunuh, diusir dari kampung halamannya, ada yang dihasati oleh saudaranya, bahkan ada yang dimusuhi oleh keluarganya sendiri, dibakar hidup-hidup, dan yang sebagainya. Maka pentingnya untuk bersabar, karena dakwah itu adalah
meneruskan estafet jalannya para nabi dan rasul, maka pasti akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh mereka. Kemudian di sini kita baca, setelah menyebutkan tentang wajibnya kesabaran, Syekh di sini dalam syarahnya dikatakan ba'da dzikril masailil arba'ah, setelah menyebutkan 4 masalah, saqal musannif, penulis membawakan, rahimallahu ta'ala ad-dalil, membawakan dalil. Ya tadi kan disebutkan as-sabru 'alal adafi wad dalilu qauluhu ta'ala, begitu ya. Jadi beliau langsung membawakan dalil alaiha, atas masalah yang keempat tadi, yaitu sabar maksudnya, minal kitab, dari Al-Quran. Karena dalil yang paling valid dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan gak mungkin dibantah adalah dalil dari Al-Quran. Maka beliau di kitabnya ini berusaha terus untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran. Mungkin kalau hadis sebagian orang akan membantah atau akan menyangkal, wah ini kan dhaif hadisnya, hadis dhaif bisa sahih. Nah, makanya beliau mengutamakan dalil dari Al-Quran. Wa ya suratul asri, itu surat Al-Asr. Wal muallif rahimallahu ta'ala, dan penulis di sini rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, daiman, senantiasa, yadhkurul mas'alata makrunatan bid dalil, senantiasa membawakan, mendatangkan masalah itu senantiasa diiringi dengan dalil. Inilah keistimewaan tulisan beliau. Sudah kita bahas sebelumnya tentang keistimewaan kitab Ushul Tsalatsa. Di antaranya apa? Penulis ketika mendatangkan masalah pasti berdalil, berargumen dengan dalil. Artinya bukan asumsi dia, bukan pendapatnya dia, bukan hanya sekedar hasil pemikirannya dia, tidak. Tapi semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya, karena seseorang gak boleh berbicara tanpa ilmu, ya, harus dengan ilmu. Limadha, kenapa? Kenapa beliau senantiasa mendatangkan masalah, pasti beliau mendatangkan dalil. Ketika membawakan masalah, beliau juga bawakan dalilnya. Kenapa? Satu, alasannya, hatta yurabbiyat taliba ala tiba ila ala taqlid. Beliau itu ingin mendidik, ini menunjukkan beliau itu bukan hanya sekedar pengajar, tapi pendidik, ya, mendidik, mendoktrin, ya, menanamkan pada santri, pada seorang murid untuk senantiasa ittiba, mengikuti dalil, la ala taqlid, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Ini pentingnya seperti ini ya, karena kebanyakan orang itu hanya nurut saja, entah yang dikatakan benar atau salah atau bahkan menyimpang, hanya ikuti saja. Tidak demikian. Kita harus tanya kebenarannya, mana dalilnya. Ya, ketika kita mengikuti sesuatu harus berdasarkan dalil dalam masalah beragama, terutama. Ya, karena bicara tanpa ilmu ini merupakan dosa besar, dusta atas nama Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhib. Jangan kau sifati lisan kalian, ya. Jangan kalian berkata dengan lisan kalian sesuatu yang dusta. Hadza halal, kemudian dia mengatakan ini halal, wa hadza haram, ini haram. Litaftaru 'alallahil kadhib. Yang kalian membuat kedustaan, kebohongan, mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan bahwasanya bicara tanpa ilmu di sini
adalah merupakan kedustaan atas nama Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga sebutkan bicara tanpa ilmu juga merupakan sesuatu yang Allah haramkan, sesuatu yang sangat besar yang Allah haramkan. Qul innama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan sesuatu yang keji, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang batin. Wal itsma, dan dosa, mengharamkan dosa. Wal baghi, sesuatu yang keji, yang menyimpang. Biwairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billah, kemudian Allah haramkan juga berbuat syirik. Kalian melakukan kesyirikan yang tidak ada bukti di dalamnya. Kemudian diiringi dengan kalimat wa an tusyriku billahi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan engkau bicara atas Allah sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Allah gandengkan di sini bicara tanpa ilmu dengan kesyirikan. Berarti termasuk bagian dosa besar, dan dosa a'damul dzam. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Allah gandengkan di sini dengan bicara tanpa ilmu. Menunjukkan sama-sama besar dosanya. Kemudian juga bicara tanpa ilmu. Ini merupakan lancang atas nama Allah dan Rasulnya. Ya, lancang atas nama Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului atas Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Larangan keras, lancang atas Allah dan Rasulnya. Bicara tanpa ilmu merupakan lancang atas Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang bicara tanpa ilmu sumber kesesatan. Kita masih ingat hadis tentang Allah mencabut ilmu ini. Innallaha yaqbidul ilma. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini secara langsung dari dadanya seorang hamba, dari diri seorang hamba. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, akan tetapi Allah cabut ilmu itu dengan Allah wafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhal fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Ini syahidnya. Lantas ketika Allah wafatkan para ulama sampai tidak tersisa satupun dari kalangan ulama, lantas mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang dijadikan panutan mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Lantas mereka ditanya tentang masalah, kemudian dia menjawab, berfatwa tanpa ilmu, lantas fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini dahsyatnya, bahayanya bicara tanpa ilmu. Maka Syekh berusaha, ya, beliau seorang pendidik, bahwasanya seorang muslim, seorang santri siapapun, ketika bicara dalam masalah agama harus dengan ilmu, dengan dalil, ya, harus mengikuti dalil beragama apapun. Jangan mudah dibodohi, dibohongin oleh khurafat-khurafat yang selama ini tersebar di kalangan masyarakat. Sekarang banyak khurafat-khurafat diajarkan hal-hal yang nyeleneh, bahkan cerita-cerita dusta, dongeng-dongeng dusta yang disandarkan atas nama Allah dan Rasulnya, jangan diterima. Ya, kita dilarang untuk taklid. Ya, dilarang untuk taklid. Masih ingat tentang hadis ketika seseorang
dimasukkan ke alam kuburnya. Lantas ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia mengatakan, saya mengatakan demikian, fakultuhu, saya mengatakannya karena manusia juga mengatakannya. Kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu, disiksa oleh malaikat tersebut. Ini menunjukkan apa namanya? Larangan untuk taklid, ya, larangan taklid. Bagaimana dengan seorang yang alim? Apakah wajib kita takliti? Tidak. Karena ucapan seorang yang alim itu, seorang tokoh atau ulama itu bisa benar bisa salah. Imam Malik mengatakan, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya ucapan seseorang yukhad wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Jadi kullu qawlin, ucapan siapapun, ya, siapapun ucapan siapa saja, yukhad wa yutrak, bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan. Illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yang ada di dalam kubur ini. Beliau menunjuk ke kuburan siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kewajiban kita menghormati ulama, bukan taklid kepada ulama. Oleh sebab Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, fadlul alim la yujibu taqliduhu wa innama yujibu tawqiruhu. Keutamaan orang yang alim, ikhwan ya, perhatikan ini. Keutamaan orang yang alim tidak wajib kita takliti, kita fanatiki, tidak. Namun yang wajib bagi kita adalah memuliakan orang yang alim. Ya, memuliakan bukan berarti taklid, menghormati bukan berarti harus terima telan mentah-mentah, tidak. Karena kebenaran ini milik Allah dan Rasulnya. Taib, ini yang pertama ya. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada santrinya apa tadi? Untuk ittiba, beragama dengan dalil, mengikuti beragama dengan dalil. Ya, bukan taklid. Ya, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, kenapa beliau senantiasa membawakan masalah dengan dalil? Hatta takuna inda talib hujjatun yaruddu biha 'alal mukhalif. Masyaallah. Ini fadilah orang yang berilmu. Agar seorang murid, seorang santri itu punya hujjah, punya dalil untuk membantah orang-orang yang menyelisihi dalil. Itu ya. Jadi banyak dai-dai yang mereka itu berdakwah dengan hawa nafsunya. Bahkan dia mencari dalil untuk membenarkan pendapatnya, hawa nafsunya. Maka gimana kita akan bisa meluruskan penyimpangan tersebut kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak punya hujjah. Nah, ketika seseorang punya ilmu, punya hujjah di atas Al-Quran dan Sunnah, maka tentu dia akan bisa meluruskan, membantah dari penyimpangan tersebut. Anda kasih contoh. Contohnya orang-orang Syiah. Ketika mereka menafsirkan wa'bud, menafsirkan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Mereka menafsirkan bahwasanya Nabi itu khatam itu hanya cincin. Padahal khatam itu apa tadi? Artinya penutup dari para nabi. Ketika mereka menafsirkan khatam adalah cincin, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka tak heran kalau di kalangan mereka, ya, atau sebagian orang itu meyakini adanya nabi setelah Rasul SAW. Karena makna ayat ini hanya cincin, bukan penutup para nabi. Kemudian sebagian orang-orang sufi,
ketika menafsirkan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Insya Allah ya. Jadi kalau sudah yakin kepada Allah, udah nggak perlu apa tadi? Beribadah kepada Allah. Yang penting sudah yakin. Sehingga mereka timbul pemahaman bahwa Allah itu menyatu dengan dirinya dan sudah terbebas dari beban syariat. Dia tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi beribadah kepada Allah, karena mereka sudah meyakini, sudah yakin, sudah ma'rifatullah, selesai sudah. Padahal makna yakin di situ apa ya kawan? Adalah kematian. Kematian inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Selama masih hidup, kita masih diberikan beban untuk ibadah kepada Allah. Hanya kematian yang memutuskan kita untuk selesai beribadah. Ya, hanya kematian. Ya, baik. Itu. Dan banyak lagi nanti ya, hujah-hujah yang dibawa oleh mereka, orang-orang yang menyimpang. Contoh lagi, nih ya, kalau kita nggak punya dalil mereka, seperti orang-orang yang mengatakan Allah itu menyatu dengan makhluk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini hujah yang mereka bawakan. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mereka mengatakan Allah itu berarti di mana-mana. Allah itu berarti menyatu dengan makhluk. Al-Quran mereka bawakan dalil. Tapi apakah bisa kita benarkan? Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana? Kita akan tertipu dengan dalil ini. Makanya lihat ayat yang setelahnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah bersama kalian apa? Penglihatan Allah meliputi makhluknya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang bersama kalian. Bukan Allah tuh nempel kepada makhluknya, itu bukan. Karena sifat Allah ba'inun an khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya. Ya, jadi beliau mendidik, beliau mendidik agar seorang thalib, seorang santri itu punya dalil, punya hujjah agar bisa membantah orang-orang yang menyelisihi dari dalil tersebut. Ayat yang ketiga ya, hatta yakuna lit-thalib qudratun ala istinbatil ahkam min adillatiha ala ususin salimah. Bagus banget ini, insyaallah. Agar seorang santri, kenapa beliau selalu mendatangkan dalil ketika membahas sebuah masalah, menyebutkan sebuah masalah, kemudian didatangkan ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Apa alasannya? Yang ketiga adalah agar seorang talib itu qudratun, memiliki kemampuan alastinbatil akam, beristinbat dalam suatu hukum, mengambil istinbat dari sebuah nas, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dididik seperti ini. Jadi enggak harus semua dari gurunya, enggak. Guru hanya memberikan dasar-dasar, pijakan-pijakan. Santri harus bisa mengembangkan sendiri. Begitu ya diajarkan beliau ya, dikembangkan sendiri. Mengamati sebuah dalil, ambil istinbat dari dalil tersebut, belajar, dikembangkan. Min adillati, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin, di atas dasar pondasi-pondasi yang selamat. Ini ya, subhanallah ya. Jadi tiga alasan inilah yang mendasari beliau kenapa senantiasa mendatangkan masalah dengan dalilnya. Kita ulangi lagi, satu apa? Agar orang itu terdidik untuk senantiasa mengikuti dalil, bukan taklid. Yang kedua, agar seseorang itu punya hujjah, punya dalil untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Yang ketiga, agar seseorang itu punya kemampuan untuk istinbat hukum dari dalil Al-Quran dan Sunnah di atas landasan yang selamat. Ya, insyaallah ya. Jadi beliau sangat orang yang termasuk seorang pendidik yang luar biasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk belajar ya, mendalami agama ini, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
Jangan sampai hanya dengan hawa nafsu belaka. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin cukup ya ikhwan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.